Halo bosku, bagaimana kabarmu hari ini? Oke, kali ini saya akan membawakan film yang berjudul The Dude in Me 2019. Film ini menceritakan tentang bos gangster yang bertukar tubuh dengan seorang murid yang sangat culun. Bagaimana kelanjutan filmnya? Mari kita simak. Let's go bosku. Film ini menceritakan tentang ketua gangster yang bernama Panso. Ia tinggal berdua di sebuah apartemen bersama istrinya dan dikawal oleh pengawalnya. Bekerja sebagai seorang gangster tentunya tidak lepas dari dunia pergelutan nih bosku. 연장 버리고 넥타이 매니까 감이 좀 안 오지? Shin beralih ketika si Panso mendatangi sebuah pabrik. Tujuannya ia ke sana yaitu meminta si pemilik pabrik tersebut untuk menjual pabriknya. Kalau tidak, tangannya akan dipotong nih bosku. Dengan ancaman tersebut tentunya membuat pemilik pabrik tersebut ketakutan nih bosku. Ketika Panso sedang makan malam di sebuah restoran, ia didatangi oleh seseorang yang bernama Ho Xiang nih bosku. Kelihatan dari raut mukanya bahwa kedua orang tersebut sedang membicarakan hal yang sangat menegangkan. Dan betul, mereka sedang berebut warisan dari mertua si Panso yang merupakan seorang kepala gangster nih bosku. Keesokan harinya ketika si Panso mau makan di kedai ramen, ia bertemu dengan seorang murid SMA bernama Dong Hyun. Dong Hyun yang terburu-buru lupa membawa dompet. Dan akhirnya nenek-nenek pemilik kedai menagih uang tersebut kepada Panso. Scenes beralih di atap sebuah sekolah. Di situ terlihat bahwa Dong Hyun yang berada di atap sekolah sedang berusaha mengambil sebuah sepatu. Namun naasnya ia terjatuh ke bawah, dan tepat di bawah Dong Hyun ada si Panso yang pasrah ketiban si murid culun tersebut. Akhirnya mereka berdua pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit nih bosku. Singkat cerita, akibat kejadian tadi si Panso dan Dong Hyun pun tiba-tiba bertukar tubuh nih bosku. Si Panso yang berada di tubuh Dong Hyun pun sadar, akan tetapi Dong Hyun yang berada di tubuh Panso tak kunjung sadarkan diri. Panso yang melihat tubuhnya berubah menjadi sosok remaja ini pun kaget dan kebingungan. Kemudian muncul si bapak tua, si pemilik pabrik yang muncul di awal film tadi, yang ternyata adalah ayahnya Dong Jun. Ayah Dong Jun mendapat kabar dari dokter rumah sakit tersebut bahwa anaknya hilang ingatan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah si Panso berada di dalam tubuh anaknya. Ya jelas aja dia bertingkah aneh ya nggak bosku. Kemudian Dong Hyun yang merasa bahwa anaknya sudah dibully temannya, kemudian ia tidak terima dan melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah. Namun kepala sekolah tersebut tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Dan di saat itulah tiba-tiba si Panso berinisiatif untuk mencari siapa pelakunya. Di saat Panso berangkat ke sekolah, ia langsung diperlihatkan dan dipertemukan dengan preman sekolah tersebut. Karena si Panso ini membela murid cewek yang sedang dibully. Preman tersebut tak terima dengan tingkah si Panso. Kemudian preman sekolah tersebut bersama teman-temannya mengeroyok si Panso. Tentunya si Panso yang merupakan seorang gangster yang jago bela diri dengan mudah melibas semua preman sekolah tersebut. Selain itu, si Panso juga menyita HP dari preman sekolah tersebut. Saat di rumah, si Panso mengecek isi dari HP tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat rekaman ketika Dong Hyun yang sedang dibully terjatuh dari atap gedung sekolah. Esoknya si Panso mengembalikan HP dari preman tersebut dan mengancam akan melaporkan ke polisi apabila mereka membuli teman-teman Panso di sekolah lagi. Scenes berpindah di sebuah hotel. Di sana istri Panso yang bernama Soyun diam-diam berselingkuh dengan pria lain. Dan di saat itulah mereka dipergoki oleh bos Yang. Di mana pada saat itu bos Yang mengajak istri Panso untuk bekerja sama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster yang merupakan ayah dari istri Panso.
karena diancam oleh bos yang akan membeberkan perselingkuhannya kepada Panso. Akhirnya Soyun menyetujuinya. Di suatu malam, Panso menemui Mansul untuk meminta pertolongan. Awalnya Mansul tidak percaya bahwa sosok yang berada di tubuh anak remaja ini adalah Panso. Setelah perbincangan yang alot, akhirnya Mansul pun percaya dan akan membantu si Panso. Di gang yang sangat sempit, Panso bertemu dengan Yungjung, wanita yang pada scene awal tadi dibela oleh Panso ketika dibully di sekolah. Ujuk-ujuk muncul sosok wanita parubaya yang ternyata adalah ibunya Yungjung. Sosok wanita parubaya yang bernama Minsun tersebut menghampiri Yungjung. Seketika Panso terkaget dan mengingat sesuatu. Iya, ternyata ibu dari Yungjung tersebut merupakan mantan kekasih dari Panso. Setelah kejadian itu, Panso menyuruh Mansul untuk mengambil rambut dari sosok Panso yang sedang terbaring di rumah sakit. Di saat yang bersamaan, si Panso mengambil rambut dari Yongjung. Hal itu dilakukan karena Panso penasaran dengan sosok Yongjung ini, sehingga membuat Panso melakukan tes DNA dengan menggunakan sampel rambut tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, si Panso terkaget-kaget oleh hasil yang menyatakan bahwa 99% Yongjung adalah anak kandungnya dari hasil hubungan gelapnya di masa lalu. Sudah dapat enaknya, ditinggal begitu aja. Kacau nih bosku. Karena tak mau anaknya terus dibully di sekolahan, Panso pun mengajak Yongjung untuk berlatih bela diri agar ia bisa melindungi dirinya dari siksaan siswa-siswa di sekolah. Selain mengajarkan Yongjung bela diri, Panso juga berniat untuk mengecilkan badan dari Dongyun agar lebih proporsional dan terlihat kekar begitu bosku. Sepulangnya dari sekolah, Panso mengikuti Yongjung dan mampir ke rumahnya. Ketika di rumah Yongjung, si Panso merasa sedih ketika melihat foto-foto masa kecil dari Yongjung. Ia teringat sosok kecil Yongjung yang besar tanpa didampingi ayahnya. Ia merasa sangat kesal dan kecewa kepada dirinya sendiri nih bosku. Saat malam tiba, ayah Dongyun yang terlihat habis gajian, ia dihadang oleh sekelompok penagih hutang. Dan saat akan diajar oleh penagih hutang tersebut, tiba-tiba Panso hadir untuk membela ayah Dongyun. Ketika Panso hendak mengajar para penagih hutang tersebut, ayah Dongyun malah merangkul Panso sehingga membuatnya tersungkur di tanah dan diajar oleh para penagih hutang tersebut. Alhasil ayah Dongyun pun pingsan dan tak sadarkan diri nih bosku. Panso yang tak terima dengan perbuatan para penagih hutang tersebut, ia menemui temannya yang bernama Mansul untuk meminta bantuan untuk menghabisi para penagih hutang tersebut. Mansul datang ke markas para penagih hutang tersebut sendirian. Namun berkat keahliannya dalam bela diri, si Mansul berhasil menghajar semua penagih hutang sampai babak belur. Keren juga si Mansul ini bosku. Adegan berpindah di dalam kedai ramen Misun alias ibu dari Yongjun yang merupakan mantannya Panso. Di sana terlihat ada sekelompok pria uzur yang sedang teler berat mencoba merayu dan memaksa Misun. Namun dengan cekatan Panso menghajar cowok brengsek tersebut sehingga membuatnya lari terbirit-birit. Setelah kejadian itu, Panso mengajak Misun ngobrol terkait dirinya yang sebenarnya adalah Panso yang terjebak di dalam tubuh Dongyun. Pada awalnya Misun tidak percaya. Namun pada akhirnya Panso dengan kata-kata buayanya mampu meyakinkan Misun. Meskipun begitu, Misun malah marah dan memaki Panso karena Panso dengan sangat tega meninggalkannya ketika mengandung anak dari Panso. 미소라 나가라고! Sementara itu di sekolahan, Yongjung dapat mengatasi semua masalahnya selama ini, di mana ia berhasil membungkam dan membela dirinya dari serangan ciwi-ciwi yang suka membulinya. Sore harinya, Panso mengajak Yongjung jalan-jalan. Namun ketika baru keluar dari sekolahan, tiba-tiba ada sosok fuckboy yang mengundang Yongjung untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Yongjun pun menerima undangan tersebut. Yongjun pun tiba di pesta fuckboy tadi.
Di tempat lain ada temannya Yungjun yang culun itu tak sengaja mendengar percakapan bahwa di pesta fuckboy tadi Yungjun akan dibully dan dipermalukan di sana. Mendengar hal tersebut, ia pun segera menelpon Panso. Di scene yang berbeda, nampaknya Panso sedang asik berkencan dengan ibunya Yungjun. Di momen tersebut, Panso meminta maaf kepada Misun atas semua perbuatan yang ia lakukan di masa lalu. Namun Misun tampak masih marah dan belum bisa melupakannya. Saat Misun hendak pergi dari kafe tersebut, Panso dengan gercep langsung mencepok Misun. Misun pun semakin marah dan menampar Panso. Di saat yang bersamaan, Panso menerima telepon yang berasal dari temannya Yungjun tadi. Ia mendapatkan kabar bahwa Yungjun dalam keadaan bahaya. Kemudian ia segera menyusul Yungjun di tempat pesta si fuckboy tadi. Di dalam pesta si fuckboy, Yungjun mendapat perlakuan yang kurang ajar dari si fuckboy dan teman-temannya. Ia dipaksa untuk menenggak civas murni, namun ia menolaknya yang berakibat ia diguyur civas sebotol oleh si fuckboy, bosku. Untungnya si Panso segera datang dan menyelamatkan Yungjun. Saat hendak mengajak si Yungjun pulang, si Panso ditahan oleh gerombolan si fuckboy tadi. Karena kesal, si Panso akhirnya mengejar semua orang yang ada di dalam pesta tersebut, termasuk si fuckboy yang arogan ini. Pada akhirnya mereka semua diceburkan ke kolam renang. Rasakan ke fuckboy. Jangan lupa ngopi dulu, bosku. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut lagi. Scenes beralih di tempat kerja Mansul yang juga seorang gangster terkenal nih, bosku. Ia bertemu dengan Mansul dan diberitahu bahwa istri Panso selama ini bekerja sama dengan bos Siang untuk merebut warisan dari mertua Panso. Kemudian si Panso meminta pertolongan kepada Mansul untuk menyampaikan perselingkuhan istri Panso kepada mertuanya selaku kepala gangster. Di saat bersamaan, bos Siang datang ke rumah sakit dan hendak membunuh tubuhnya Panso yang masih terbaring di rumah sakit. Ketika hendak membunuhnya, tiba-tiba Dongyun yang berada di dalam tubuh Panso pun terbangun. Sontak hal itu membuat bos Siang kaget dan terjatuh tak sadarkan diri setelah menabrak vas bunga yang ada di belakangnya nih, bosku. Selanjutnya ketika Dongyun pulang ke rumah, ia merengek dan menangis mencari ayahnya. Karena ia bingung kenapa bisa ia berada di dalam tubuh om-om ini. Jelas ayahnya pun kaget dan kebingungan atas tingkah orang yang tidak dikenalnya. Tak lama berselang, si Panso datang dan menjelaskan semua yang sudah terjadi kepada ayahnya Dongyun. Panso juga meminta tolong kepada Dongyun untuk membantunya memperbaiki hubungan dengan Misun. Esok harinya, Panso dan Dongyun datang ke kedai mie ramen milik Misun. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba bos Siang membawa pasukannya masuk ke dalam kedai Misun untuk menyerang Panso. Mau tidak mau, Panso yang terjebak di dalam tubuh Dongyun pun melawan semua anak buah bos Siang. Namun ketika anak bos Siang dibabat habis oleh si Panso, tiba-tiba bos Siang mencuri kesempatan dengan memukul Panso sampai tergeletak nih, bosku. Di sisi lain, bos Siang yang tidak tahu bahwa Panso yang asli sudah ada di tangannya menyuruh Panso keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba Misun keluar dengan membawa gas LPG 12 kg nih, bosku, dan membawa korek untuk mengancam akan meledakkan diri bersama semua orang yang ada di dalam kedai tersebut. Bos Siang yang tidak mau mati sia-sia pun akhirnya pergi meninggalkan kedai tersebut. Adegan pun berubah menjadi kesedihan nih, bosku. Ketika Misun mengusap wajah Panso asli, ia pun menangis karena setelah belasan tahun Panso pergi meninggalkannya. Dan kini ia bisa bertemu kembali. Adegan tersebut ditutup dengan senyuman manis dari Misun yang sudah memaafkan si Panso nih, bosku. Enak betul. Scenes pun berlanjut di kediaman kepala gangster yang merupakan mertua dari Panso. Ia menggelar sebuah pertemuan yang mempertemukan Panso dengan Soyun. Di situ kepala gangster kecewa dengan Soyun karena ia sudah mengetahui perselingkuhan Soyun setelah membaca surat dari Panso. Di dalam sebuah mobil, Panso meminta Dongyun untuk tidak gugup ketika bertemu dengan kepala gangster karena Panso masih terobsesi untuk menguasai harta dari mertuanya itu. Pada awalnya di dalam pertemuan tersebut tidak ada hambatan berarti dan kepala gangster lebih memilih kepada Panso. Namun Soyun yang mendengar perkataan ayahnya itu, ia tidak terima dan akhirnya membongkar aibnya Panso. Ia mengatakan bahwa Panso selama ini diam-diam sudah memiliki anak bersama perempuan gelapnya.
Hal tersebut membuat Dongyun yang berada di dalam rapat tersebut bingung, ditambah alat komunikasinya dengan Panco terputus. Pada akhirnya Dongyun menyampaikan kepada kepala gangster bahwa Panco tidak berniat untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster tersebut dan mengatakan bahwa dirinya akan meninggalkan dunia kelamnya sebagai seorang gangster. Hal tersebut diungkapkan oleh Dongyun karena ia ingin Panco meninggalkan kehidupan kelamnya sebagai seorang gangster dan ia ingin Panco kembali ke kehidupan normalnya dan bisa menikmati hari-harinya bersama orang-orang yang ia sayangi. Ketika Dongyun bertemu Panco di depan kantor kepala gangster tersebut, kami kira ia akan marah. Namun hal yang dilakukan Panco malah sebaliknya. Ia berterima kasih kepada Dongyun yang sudah membantunya untuk menikmati kehidupannya kembali di luar pekerjaannya sebagai seorang gangster. Di saat bersamaan, Soyun yang masih tidak terima, ia yang sedang mengendarai mobil berupaya untuk menabrak Panco dan Dongyun. Film pun berakhir. Mau tahu bagaimana endingnya? Silahkan tonton film The Dude in Me 2019 dalam versi fullnya bosku. Tetap pantau terus channel ini bosku. Saya akan memberikan rekomendasi film-film terbaik lainnya untuk kalian tonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya bosku. Thank you very much.